Hai Sobat Real Chess, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas dari turnamen dunia Tata Steel Master 2024 yang diadakan di Belanda. Dan kita akan bahas dari partai pemimpin klasemen sementara Nodirbek Abdusattorov berhadapan dengan Juen Jun, juara dunia catur wanita. Buat teman-teman yang belum tahu siapa Nodirbek Abdusattorov, dia pecatur dunia berasal dari Uzbekistan yang membawa Uzbekistan jadi juara Olimpiade catur di tahun 2022, dan dia merupakan pecatur yang pernah menjadi juara dunia catur cepat termuda sepanjang masa tahun 2020 di Warsawa, Polandia. Langsung saja teman-teman kita bahas, ini permainan catur klasik. Nodirbek memulai dengan langkah E4, dijawab Juen Jun dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan gajah ke petak C4. Italian game dimainkan di game ini. Juen Jun kembali memilih Polerio defense ya, kuda ke petak F6, to naik defense. Kalau kemarin lawan Pragnananda dia kalah dengan cara yang sama nih, kuda F6. Kalau Pragnananda jalan kuda ke petak G5, kali ini Nodirbek jalannya bukan kuda G5 tapi D3. Apakah hasilnya sama? Nah, hitam mainkan langkah gajah 7, putih mainkan rokade pendek, hitam mainkan rokade pendek, kemudian putih gajah B3. Ya, value atau kekuatan dari perwira putih yang paling penting adalah salah satunya adalah gajah terang ini ya teman-teman, gajah di petak B3 ini. Ya, kemudian hitam mainkan langkah A5, putih C4. Lihat, ini langkah yang sangat mengejutkan dan atraktif banget ya dari putih untuk mencegah atau menguasai petak D5. Sangat kuat sekali. Juga mencegah langkah 4 dari hitam. Tapi gimana cara nyerangnya kira-kira? Permainan dilanjutkan dengan Juen Jun mainkan langkah D6, langkah ke-7. Putih gajah E3, hitam kuda ke petak D7, kuda ke petak D7, manuver dilakukan. Putih gajah 4, hitam mainkan langkah kuda B4. Putih lanjutkan dengan jalan A3 ya. Ya, hitam mainkan kuda B4, putih A3, kemudian hitam kuda ke petak A6, putih kuda C3, hitam mainkan langkah C6, mencegah petak D5 dikuasai oleh putih. Putih lanjutkan dengan gajah C2, hitam kuda A6 ke petak C5, putih mendobrak dengan langkah B4, hitam kuda ke petak E6. Dari tadi Juen Jun cuma mainin kuda doang ya. Saya nggak ngerti apakah dia bingung, tapi dengan permainan kudanya ini jelas ya menguntungkan buat Nodirbek Abdusattorov dong, dia banyak dapat tempo. Abdusattorov jadi punya kesempatan lagi untuk menyusun posisi dengan menteri D2, hitam kuda F6, putih kuda ke petak A4. Coba manfaatkan penjagaan dari kuda di petak B6 tadi yang udah kabur. Hitam pukul pion B4, putih pukul balik dengan pion, hitam mainkan langkah B5. Dan ini langkah yang kurang tepat ya, karena membuat putih unggul. Respon apa yang harus dilakukan oleh Nodirbek? Ya, digebuk pion petak B5, gebuk lagi kuda ke petak B6. Ya, line ya atau jalur yang diambil oleh Nodirbek Abdusattorov. Penguasaan jalur ini sangat penting ya, karena inilah satu-satunya jalur yang jelas bisa dimanfaatkan oleh putih untuk masuk ya, merangsek masuk. Hitam menjawab dengan langkah gajah B7, putih mainkan gajah B3, mendapat tanda seru, langkah yang bagus. Hitam mainkan langkah D5, putih mainkan langkah benteng A7, dianggap langkah yang bagus. Kemudian hitam pukul pion E4, putih pukul kuda di petak kuda pukul pion petak E5, hitam mainkan langkah menteri C7. Langkah ke-22. Nah, langkah berikutnya ini langkah yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman jadi Nodirbek Abdusattorov sebagai pemain putih, tahu nggak sih langkah apa yang harus dimainin? Ini harus berpikir mungkin ya, buat di level teman-teman. Coba ya, pause videonya dan tebak apa jawabannya. Nodirbek mainkan langkah boom, sacrifice deny, kuda pukul pion F7. Ya, jelas raja pukul kuda di petak F7, menjaga kuda di petak E6. Abdusattorov menteri ke petak A2 yang dianggap sebagai langkah yang salah. Harusnya sih bukan menteri A2 ya, tapi makan pion E4, dan ini tetap dikunci dengan pin dari gajah di petak B3. Nah, menteri ke petak A2 salah, dijawab blunder oleh hitam dengan menteri C6. Kemudian permainan berlanjut dengan benteng pukul gajah, boom. Hitam menteri pukul benteng, putih pukul kuda di petak E6. Raja E8, putih pukul pion petak E4, hitam pukul menteri dengan memukul pion di petak E4, dan ya,
Nodirbek temukan langkah brilian. Kira-kira apa jalannya guys? Apa jalan yang tepat buat dimainin oleh Nodirbek? Sacrifice Bishop dengan kuda ke petak D5. Tujuannya untuk menutup penjagaan menteri pada petak A8. Dan Abdusattorov ingin mainin langkah menteri A8, menteri C6, skakmat. Tapi kalau gajahnya dimakan gimana bang? Maka akan tercipta Royal Fork atau fork kuda ke petak C7, skak dan dapat menteri. Terus apa dong jawaban hitam? Bagaimana kalau kuda pukul kuda? Kira-kira apa jawaban putih? Maka akan terjadi 5 langkah skakmat dengan menteri A8, kemudian menutup dengan gajah D8, putih mainkan menteri C6, raja E7, gajah ke petak G5 dulu skak, menjaga petak F6. Apabila ditutup dengan kuda F6, maka menteri D7 langsung skakmat. Kalau dia tutup pakai benteng gimana bang? Sama juga ya. Menteri D7, raja F8, menteri D8, skakmat. Permainan yang sangat indah. Nah, jelas Juenjun nggak mau dan Juenjun mainkan langkah gajah D8. Kemudian, menariknya Nodirbek Abdusattorov di sini mainkan langkah yang paling bagus ya, dengan jalan H3 aja, tanda seru. Kenapa tuh? Karena ini waiting move dan ya menyiapkan raja untuk tidak bisa kena backrank mate ya. Jadi menterinya bisa ke depan guys. Kenapa? Dapat tanda seru. Kita mainkan langkah benteng F7, putih mainkan langkah menteri ke petak A6. Hitam mainkan kuda pukul kuda, putih menteri C6 skak, hitam raja F8. Dapatkah kalian lanjutkan serangan dari Nodirbek? Menteri D6 bang, betul sekali. Kemudian raja E8, sikat kuda, hitam menteri E7, menteri C6, dan hitam menyerah. Tahu dong apa yang akan terjadi kalau dilanjutin dengan raja F8, gajah C5, kena skak ster. Kalau misalkan menteri D7, maka gajah F7 skak, raja ke petak E7, dan gajah ke petak C5, raja pukul gajah, dan menteri akan jatuh, putih akan menang. Keren kan gamenya? Ya. Kalau ditanya kesalahan hitam di mana bang? Tadi setelah menteri C6, harusnya dia jalan apa? Harusnya dia di sini jalankan langkah benteng D8. Tujuannya untuk ya mengancam pion di petak D3, dan kalaupun putih di sini makan ya pion di petak E4, maka dia memiliki ancaman backrank mate, yaitu dengan jalan raja F8 tidak bisa pukul dan skakmat. Ya tapi kalau dimakan gimana? Misalkan benteng D8 terus dimakan gajah 6. Apa yang akan terjadi? Maka raja F8 aja dan masih ada tekanan pada pion D3. Kalau ada jalan lain gajah ke petak D5 gimana bang? Ya tinggal disikat lagi, kuda pukul kuda, kuda pukul kuda, dan akan terjadi gajah pukul kuda mengancam menteri juga di petak A2. Hitam akan unggul 1 perwira. Ya, tapi lagi-lagi Juenjun pakai opening yang sama, hasilnya juga kalah juga. Dengan hasil ini, akurasi yang ditampilkan oleh Nodirbek Abdusattorov di game ini adalah 95%. Memang OP banget ya. Sementara hitam 86,1% dan Nodirbek Abdusattorov sekarang menuju atau di babak 11 setelah selesai hasilnya 7,5 poin sendirian, diikuti oleh Gukes 7 poin, Anis Giri 6,5, Pragnananda dan Vidit Weyi juga dengan 6,5, diikuti oleh Nepo, Alireza dengan 6 poin, kemudian Ding 4,5 poin, Max Warmerdam 4 poin bersama dengan Jordan Van Foras, Parham, Juenjun dan Alexander Donsenko. Aduh, Ding ngapain sih, Boh? Komen guys, jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. 5 hari lagi atau 4 hari lagi kita bakal live Champion Chess Tour yang akan ada Magnusnya guys.